Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita memahami metamekanika, maka pada bagian ini kita akan melihat realisasi metamekanika itu dalam dua bentuk, yakni mekanika klasik dan mekanika kuantum. Lalu kita akan membandingkan keduanya, sehingga kemudian dari situ kita akan sedikit banyak memahami perbedaan makro antara mekanika klasik dan mekanika kuantum. Good, saya akan mulai saja. Pertama kita akan membahas realisasi metamekanika dalam bentuk mekanika klasik ya. Jadi mekanika klasik, atau orang sering juga nyebutnya sebagai mekanika Newton ya, gitu. Good, tentu karena metamekanika terdiri atas empat hal ya, contents, empat ingredient gitu ya, yakni ruang keadaan, lalu aljabar observable, lalu probabilitas, yang terakhir ada dinamika. Maka di dalam kasus mekanika klasik ini ya, sebagai ruang keadaan ya, ruang keadaan ya, itu adalah suatu ruang abstrak yang tiap titik di dalam ruang itu menggambarkan koordinat umum dan momentum umum ya. Jadi ini saya tuliskan adalah suatu ruang ya, abstrak ya, yang berdimensi (2n) gitu ya. Ya, kita bicara mekanika klasik yang lazim ya, yang biasa, sehingga ruang keadaan itu berupa ruang abstrak yang berdimensi 2n gitu, dengan ya n itu adalah derajat ya, kebebasan sistem mekanik yang ditinjau gitu ya. Jadi n adalah derajat kebebasan sistem mekanik yang artinya jumlah koordinat umum yang digunakan untuk menggambarkan konfigurasi sistem mekanik itu ya. Nah, biasanya kemudian ruang itu diberi koordinat ya, misalnya Q1, Q2 ya, sampai dengan Qn ya, ini koordinat umum, lalu P1, P2 sampai dengan Pn. Jadi ini adalah momentum umum ya, pasangan bagi koordinat, pasangan kanonis ya. Jadi momentum umum ini merupakan pasangan kanonis bagi koordinat umum ini. Good. Nah, di dalam hal ini maka ya, karena ruang keadaannya berupa ruang abstrak ya, berdimensi 2n, dengan n adalah derajat kebebasan sistem mekanik yang ditinjau, dan setiap titik ya di dalam ruang keadaan itu ya diberi koordinat semacam ini, koordinat kanonis istilahnya begitu ya. Maka keadaan sistem itu, keadaan sistem diwakili oleh titik-titik di dalam ruang keadaan itu. Artinya bahwa keadaan sistem bisa diwakili oleh ini. Jadi ini nanti koordinat umum ya dan momentum umum ini sekaligus ya menyatakan konfigurasi sistem pada suatu waktu dan momentum umum pada sistem mekanik itu pada saat itu juga. Nah, ini menggambarkan keadaan sistem. Jadi ini berkorespondensi satu-satu dengan keadaan sistem. Ya, jadi keadaan sistem ya akan diwakili atau digambarkan oleh titik-titik di dalam ruang abstrak itu tadi
Ya. Nah, ruang keadaan di dalam mekanik klasik sering juga disebut sebagai ruang fase, gitu ya, sebagai ruang fase. Good. Nah, kemudian apa namanya? Jadi suatu sistem diketahui keadaannya apabila sistem itu sistem itu diketahui koordinat umumnya atau konfigurasinya plus diketahui juga momentum umumnya, begitu. Ya, jadi itu menyatakan bahwa suatu sistem diketahui keadaannya, ya, itu apabila sistem itu diketahui konfigurasinya yang digambarkan oleh koordinat-koordinat umum dan juga momentum umumnya. Oke, gitu ya. Nah, itu hal yang penting yang perlu kita ketahui. Nah, ruang keadaan ini pada umumnya bukan ruang vektor, ya. Jadi ruang keadaan dalam mekanik klasik itu bukan merupakan ruang vektor, ya. Dalam hal ini, ya, dalam hal ini, ya, ruang keadaan, ya, mekanika klasik bukan ruang vektor. Gitu. Ya, ini mencerminkan bahwa di dalam mekanik klasik tidak ada superposisi keadaan. Ya, dalam mekanik klasik tidak ada superposisi keadaan. Sehingga kemudian secara umum ruang keadaannya itu bukan merupakan ruang vektor, gitu. Good. Nah, kemudian kita akan membahas yang kedua, yakni observable atau aljabar observable. Aljabar observable. Ya, bagaimana wujud, ya, observable di dalam mekanik klasik, ya. Nah, observable di dalam mekanik klasik itu merupakan fungsi yang bergantung pada koordinat umum dan momentum umum. Artinya bahwa suatu observable, ya, di dalam mekanik klasik itu diwakili oleh suatu fungsi yang didefinisikan pada ruang keadaan itu. Ya, jadi artinya bahwa aljabar observable oleh karena itu tersusun, ya, tersusun atas, ya, fungsi ya, real. Jadi fungsi-fungsi yang bernilai real yang didefinisikan pada ruang keadaan. Ya. Jadi misalnya A itu suatu observable, ya. Jadi maka A itu adalah suatu pemetaan dari ruang keadaan itu, ya. Jadi ke himpunan semua bilangan real. Nah, artinya bahwa A itu merupakan observable klasik apabila A itu merupakan fungsi yang bergantung pada ini, ya, koordinat umum sekaligus momentum umum, ya. Di P1 sampai dengan Pn. Ya. Oke, jadi oleh karena itu kalau kita mengetahui keadaan sistem, artinya bahwa koordinat umum sistem itu atau konfigurasi sistem itu diketahui dan juga momentum umumnya diketahui, maka dengan mudah kita bisa mengetahui nilai, ya, setiap observable. Ya, kenapa? Karena nilai setiap observable itu nanti akan diperoleh, ya, informasinya dari keadaan sistem itu, ya. Ya, dengan jalan apa ini tadi? Jadi nilai besaran klasik, observable mekanika klasik itu dihitung secara fungsional semacam ini. Ya, jadi misalkan sistem itu berada pada keadaan Q1, Qn, P1, Pn, maka nilai observable itu tidak adalah nilai fungsi yang mewakili observable itu, ya, di titik itu, ya. Nah, oleh karena sementara itu, ya, seperti sudah saya katakan dulu bahwa di dalam metamekanika, ya, setiap observable itu akan memiliki
apa yang disebut sebagai ruang sampel gitu. Nah, bagaimana ruang sampel bagi observable di dalam mekanika klasik ini? Nah, di sini bahwa suatu observable klasik itu diwakili atau direalisasikan dalam bentuk fungsi yang bergantung pada konfigurasi dan momentum umum. Atau dengan kata lain bahwa observable klasik itu diwakili oleh suatu fungsi real yang didefinisikan pada ruang keadaan. Nah, oleh karena itu di dalam hal ini nilai, ya, kalau kita mengukur observable itu nilai yang akan muncul sebagai luaran, ya tentu seperti yang sudah saya katakan merupakan anggota ruang sampel. Dan ruang sampel untuk suatu observable di dalam mekanik klasik tidak lain adalah range dari fungsi yang mewakili observable itu. Sebagai contoh misalnya observable A diwakili oleh fungsi ini misalnya, maka saya tulis begini ya. Jadi ruang sampel bagi observable A itu saya tulis seperti ini, itu tidak lain adalah range atau dari hasil ya, atau range bagi fungsi A itu, ya, sebagai fungsi A itu. Nah, mungkin sedikit contoh. Jadi misalnya sebagai contoh, saya mempunyai suatu sistem mekanik, satu partikel di dalam ruang berdimensi 3 misalnya, dengan koordinat X, Y, Z begitu. Ya, maka tentu saja energi kinetik sistem itu misalnya ini adalah P kuadrat per 2M gitu ya. Jadi P itu bisa ditulis sebagai Px ya, kuadrat ditambah Pz kuadrat ditambah Pz kuadrat lalu dibagi dengan 2M. Nah, kita ingat ya, T itu sebagai fungsi ini tadi, Px, Pz dan Pz. Ya, nah ini kalau saya tulis lebih lengkap ya, mestinya di sini T itu sebagai fungsi Px, Pz dan Pz gitu ya, sama dengan itu. Nah, jadi kemudian kita bisa melihat di sini bahwa range bagi T, ya, range bagi T, bagi energi kinetik partikel itu tentu adalah ya, jadi nilai P kuadrat ini jadi tidak pernah negatif ya. Jadi artinya bahwa ini adalah himpunan ini tadi kalau dikatakan jadi sampai infinite gitu. Ya, jadi ruang sampel ya, ruang sampel bagi observable energi kinetik ini partikel yang bergerak di dalam ruang 3 dimensi itu nilainya range-nya ruang sampelnya berupa ini. Himpunan yang beranggotakan semua bilangan real tidak negatif. Ya, itu berhubung karena ungkapan bagi energi kinetik itu semacam ini ya. Dengan Px, Pc, Pz bisa negatif ya, tapi karena dikuadratkan tidak pernah negatif di sampai dengan infinite ya. Nah, contoh yang lain misalnya Anda bisa mengambil misalnya energi potensial atau momentum ya, besarnya momentum ya, atau komponen momentum itu dan sebagainya. Jadi Anda bisa untuk masing-masing observable klasik itu Anda bisa tentukan ruang sampel bagi observable itu. Oke, mungkin sebagai contoh ya. Jadi jadi ini oleh karena itu ini menurut tata tulis ini adalah sigma T ya. Jadi ruang sampel bagi observable energi kinetik. Sekarang kalau kita hitung range bagi Px ya misalnya ya, ini tentu adalah dari minus infinite sampai dengan infinite gitu. Ya, jadi ini adalah ruang sampel bagi observable klasik yang kita sebut sebagai komponen momentum linear sepanjang sumbu X atau kita sebut Px dan sebagainya ya. Jadi dan lain sebagainya Anda bisa sebutkan sendiri ya. Good. Berikutnya kita bicarakan probabilitas, peluang atau probabilitas ya. Oke. Bagaimana peluang atau probabilitas di dalam mekanika klasik ini ya.
Nah, itu yang ketiga ya. Jadi probabilitas. Ya, atau dalam bahasa Indonesia adalah peluang. Ya. Bagaimana peluang dalam mekanika klasik? Nah, nilai peluang di dalam mekanika klasik itu hanya ada dua nilai. Saya boleh katakan, ya, range atau nilai peluang, ya, itu hanya dua ini. Jadi 0 atau 1 gitu ya. Oke, kalau misalnya ya, jadi misalkan ya ditinjau ya observable A gitu. Artinya bahwa A itu adalah fungsi yang didefinisikan pada ruang keadaan itu ya. Nah, kemudian selanjutnya dimisalkan bahwa sistem berada pada keadaan ini Q bar 1 ya, Q bar N, lalu P bar 1 sampai dengan P bar N ya. Ya, untuk menyingkat penulisan ini saya tulis saja sebagai Q bar P bar gitu ya, untuk menyingkat penulisan. Ya, kita misalkan sistem berada pada keadaan itu. Nah, kemudian peluang menemukan nilai observable A ya, peluang menemukan nilai observable A ya pada wilayah U ya. Jadi begini aja. Jadi misalkan U itu adalah suatu subset atau interval atau subset ya di R ya. Jadi suatu wilayah di garis real gitu. Oke. Ya, itu. Jadi ada 3 permisalan di sini ya. Kita tinjau, yang kita tinjau adalah observable A, lalu sistem itu berada pada keadaan ini Q bar 1, Q bar N, Q bar 2 sampai dengan Q bar N, lalu P bar 1, P bar 2 sampai dengan P bar N, atau kita singkat semacam itu. Nah, kemudian kita misalkan bahwa U itu adalah suatu wilayah atau subhimpunan atau himpunan bagian di garis real R. Pertanyaan sekarang ya, jika observable A itu diukur ya, observable A itu diukur dan sistem berada pada keadaan ini tadi, berapa peluang mendapatkan hasil ukur A itu di wilayah U itu gitu. Ya, itu pertanyaannya ya. Nah, jawabannya di sini ya. Ya, mengingat nilai bagaimana menentukan nilai observable A yang ditentukan sebagai fungsional ya, A itu sendiri sebagai fungsi yang bergantung pada koordinat umum dan momentum umum ya, maka kemudian ini peluang ya menemukan hasil ukur A ya berada pada wilayah U jika sistem berada pada keadaan Q bar P bar gitu ya. Itu ada 2 kemungkinan ya, ada 2 kemungkinan. Jadi yang pertama ya, itu 0 jika nilai ini A Q bar P bar ya, itu ya, atau ditulis secara lengkap misalnya ini sama dengan A ya yang bergantung pada Q1 sampai dengan Qn, P1 sampai dengan Pn itu tidak berada pada wilayah U gitu ya. Jadi kalau itu nilai itu di luar U ya, maka tentu peluangnya 0 gitu ya. 1 jika
apa namanya nilai ini A Q bar P bar ya, atau ini tadi itu berada di dalam U. Ya. Nah, oleh karena itu ya jika U itu ya apa namanya ya dengan sigma A ya, jadi irisan antara wilayah U itu dengan apa ruang sampel observable A itu kosong misalnya ya, maka bisa diambil kesimpulan bahwa apa namanya PA ya U, Q bar P bar gitu ya, itu selalu nol gitu. Selalu nol ya. Karena ya kalau digambarkan begini, jadi kalau digambarkan ya, kalau digambarkan saya tulis di sini ya. Ya. Misalnya ya, jadi misalkan ini, jadi wilayah ini sampai di sini misalnya ya, ini adalah apa namanya sigma A ya, misalnya sigma A. Sigma A. Oke. Nah, kalau apa kebetulan U yang kita pilih itu berada di luar sigma A itu. Jadi U yang kita pilih itu berada di sini misalnya. Jadi misalnya wilayah U itu di sini. Ya, U itu di situ. Dalam hal ini maka sigma A irisan U itu kosong gitu. Ya. Maka nilai observable A itu kan selalu berada di sini. Di range, jadi tadi sama dengan range ya, range fungsi A itu. Ya. Ya, tentu untuk apa namanya untuk setiap Q bar, P bar ya. Maka apa namanya A Q bar, P bar itu selalu di wilayah ini gitu, selalu di wilayah itu. Sehingga kemudian kalau nilai A Q bar P bar itu selalu ada untuk setiap Q bar P bar ya, anggota ruang sampel ruang apa namanya keadaan itu nilai A itu selalu di sini, maka tidak mungkin beririsan dengan U, dan U tidak mungkin memuat nilai A Q bar P bar untuk Q bar P bar berapapun gitu. Sehingga kemudian ini tadi 0 itu. Oke, itu apa namanya peluang ya atau probabilitas di dalam mekanika klasik gitu. Ya, jadi hanya memiliki dua nilai. Kalau tidak 0, 1 gitu. Good. Ya, tidak mungkin di antaranya gitu ya. Jadi hanya 0 atau 1 gitu. Nah, kemudian yang terakhir ya dinamika. Ya, terakhir dinamika. Keempat ya. Dinamika. Ya, di dalam mekanika klasik tidak ada dinamika usikan ya. Jadi secara umum orang ya tentu saja ada usikan ya. Jadi sorry ini apa namanya mungkin saya ralat ya. Jadi bukan jadi dinamika usikan bisa di minimalisir gitu ya. Dinamika usikan bisa diminimalisir. Ya selalu ya. Jadi kalau ada usikan selalu akan apa namanya tentu akan berpengaruh pada keadaan sistem ya. Keadaan sistem akan bisa saja akan berubah. Tapi dalam mekanika klasik ya apa namanya usikan itu dapat diusahakan atau diperkecil ya, sehingga usikan yang diakibatkan itu bisa diabaikan gitu. Itu yang pertama. Jadi saya tulis gini aja ya, dinamika usikan dapat diupayakan sekecil mungkin
Ya, sekecil mungkin. Ya, artinya sekali lagi bahwa kita bisa memperkecil ya usikan itu, sehingga kemudian misalnya sebagai contoh, terutama kalau usikan itu berasal dari pengukuran, ya. Dalam mekanik klasik, pengukuran itu selalu bisa diperkecil, usikan akibat pengukuran itu bisa diperkecil, ya dengan berbagai cara ya. Jadi metode pengukuran maupun piranti atau alat pengukuran itu yang dimodifikasi sehingga usikan yang ditimbulkan itu sekecil mungkin ya untuk sistem. Jadi sistem diukur itu bisa diusahakan tanpa kalau kita mengukur besaran atau observable klasik untuk suatu sistem klasik ya, itu bisa diusahakan usikannya sekecil mungkin sehingga pengukuran yang kita lakukan itu tidak mengubah keadaan sistem gitu ya. Oke, yang kedua ya, dinamika alamiah ya. Dinamika alamiah ditentukan oleh persamaan Hamilton. Ya, oke, saya tulis di sini ya persamaan Hamiltonnya. Ya, gini ya. Jadi di dalam mekanika klasik, ya, sistem mekanik itu dicirikan oleh suatu besaran yang kita sebut sebagai besaran energi, dan itu diwakili oleh fungsi Hamilton gitu ya. Fungsi Hamilton itu biasanya dituliskan sebagai H gitu ya. Jadi H itu fungsi Hamilton ya, dan ini kaitannya dengan energi mekanik ya, energi mekanik ya, di mekanik, sistem mekanik yang kita tinjau itu gitu ya. Nah, persamaan Hamilton ya, persamaan gerak ya, yang menggambarkan dinamika sistem mekanik itu ya, itu ditentukan oleh persamaan gerak Hamilton ya. Jadi persamaan semacam ini, jadi Q ya alfa atau ya Q alfa ya, sebagai dot ya, ini artinya, oke, saya tulis lengkap ini aja, jadi D per dt ya. Jadi laju perubahan koordinat umum nomor alfa ya, orang sering menyebutnya sebagai Q alfa dot ya, tanda dot di atas itu artinya turunan terhadap waktu ya. Ini akan sama dengan parsial H ya, parsial P alfa. Oh ya, jadi di dalam hal ini sedikit penjelasan bahwa H itu, fungsi Hamilton itu tentu karena dia adalah juga observable di dalam hal ini ya, observable klasik, maka fungsi H itu mestinya adalah bergantung pada posisi umum atau koordinat umum dan momentum umum. Saya tulis seperti ini secara singkat ya. Itu maksudnya adalah Q1, Q2, Q3 sampai dengan Qn, lalu P1, P2, P3 dan seterusnya sampai dengan Pn gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ya, dp alfa, jadi laju perubahan momentum umum terhadap waktu ya, atau ditulis sebagai P alfa dot, itu sama dengan minus parsial H parsial Q alfa gitu. Nah, dalam ini alfa itu mulai dari 1, 2 sampai dengan n. Ya, jadi terdapat 2 n persamaan diferensial berderajat 1 ya. Itu. Nah, ini yang menggambarkan bagaimana koordinat umum dan momentum umum berubah terhadap waktu gitu. Dan solusi dari persamaan ini tidak lain adalah tentu saja Q sebagai fungsi waktu T, P sebagai fungsi waktu T itu. Ya, sehingga kemudian kita dapatkan ini. Jadi dari sini sebagai solusinya tentu saja adalah ini
ya, G sebagai sebagai fungsi T dan P sebagai fungsi T. Atau kalau boleh ditulis ini sama dengan G1 sebagai fungsi T, G2 sebagai fungsi T, lalu Gn sebagai fungsi T, lalu P1 sebagai fungsi T, ya, dan seterusnya nanti sampai dengan Pn sebagai fungsi T. Ya. Jadi ini tentu saja menggambarkan suatu kurva di dalam ruang keadaan itu, ya, karena ada fungsi T itu, maka ini menggambarkan kurva di dalam ruang keadaan yang menggambarkan perubahan keadaan sistem terhadap waktu gitu. Nah, ini apa namanya realisasi metamekanika dalam bentuk mekanika klasik. Nah, sekarang waktunya kita membahas apa namanya realisasi metamekanika dalam bentuk mekanika kuantum. Tapi sebelumnya kita hapus terlebih dahulu. Ya, sekarang kita lihat bagaimana realisasi metamekanika dalam bentuk mekanika kuantum secara makro, ya. Nanti detailnya, rinciannya akan kita bahas di dalam bagian-bagian kuliah ini setelah ini, ya. Kita lihat sekarang secara makro dulu. Jadi mekanika kuantum, ya. Jadi yang pertama ruang keadaan. Ya, dalam mekanika kuantum yang berperan sebagai ruang keadaan adalah suatu ruang vektor, ya, kompleks, ya, berdimensi infinite, infinite, ya, dan separabel, ya, separabel disertai dengan apa yang disebut sebagai hasil kali skalar atau inner product, ya. Jadi hasil kali skalar atau produk skalar gitu, ya, produk skalar. Good. Jadi berdimensi infinite, ya, suatu ruang vektor berdimensi infinite, separabel, ya. Nanti saya jelaskan apa itu maksudnya, ya. Lalu disertai dengan hasil kali skalar. Nah, ini pada apa atau kalau dan harus memenuhi syarat tertentu yang mungkin tidak kita bicarakan secara detail, ya, karena membutuhkan piranti yang matematik yang abstrak yang mungkin tidak mungkin saya bicarakan di sini. Ini disebut sebagai ruang Hilbert, ya, ruang Hilbert. Good. Nah, di dalam hal ini apa namanya biasanya ruang Hilbert kita sebut sebagai H gitu, ya, dan produk skalar di dalam ruang Hilbert itu sering ditulis seperti ini, ya. Oke. Nah, karena ruang vektor maka anggota ruang Hilbert itu merupakan vektor-vektor gitu, ya, vektor-vektor. Jadi sehingga kemudian vektor-vektor di dalam ruang Hilbert itu akan kita tulis sebagai ini. Jadi sebuah vektor, ya, biasanya itu begini. Kita baca sebagai ket, ya, vektor ket psi gitu. Dan ini setiap ket psi itu akan mewakili suatu keadaan kuantum partikel yang kita bicarakan itu. Nah, hubungan antara keadaan kuantum dengan vektor anggota ruang Hilbert ini bukan korespondensinya bukan satu-satu, ya. Satu keadaan diwakili lebih dari satu vektor keadaan. Nanti kita bicarakan secara detail di bagian-bagian selanjutnya. Ya, ini hanya kita bicara secara makro, ya. Good. Nah, jadi ini. Nah, karena ruang keadaan itu merupakan ruang vektor, maka
Dan setiap vektor itu mewakili keadaan. Padahal kalau kita bicara di dalam tentang ruang vektor, vektor-vektor dalam ruang vektor, di sana ada konsep penjumlahan vektor. Jadi kalau misalnya sebagai contoh, saya punya dua keadaan, ket C dan ket C aksen, keduanya adalah anggota H, jadi keduanya merupakan vektor di dalam ruang Hilbert H, maka masing-masing vektor ini mewakili keadaan. Sehingga kemudian tentu saja karena H itu ruang vektor, maka ada penjumlahan vektor di situ. C aksen. Ya, ini misalnya. Itu pun juga anggota dari H. Anggota H gitu. Nah, ingat tadi bahwa setiap anggota ruang Hilbert itu mewakili suatu keadaan kuantum gitu. Artinya hasil jumlahannya ini pun juga merupakan mewakili keadaan kuantum gitu. Jadi kalau jika C aksen itu mewakili keadaan mewakili masing-masing mewakili keadaan kuantum, maka C plus C aksen, karena ini juga merupakan anggota ruang Hilbert, juga mewakili keadaan kuantum. Ya. Jadi dalam ini kita lihat bahwa istilahnya superposisi keadaan, ya. Jadi bahwa dua keadaan bisa disuperposisikan, hasilnya adalah keadaan yang lain. Nah, itulah alasannya kenapa kita menggunakan ruang vektor, karena di dalam mekanika kuantum dikenal prinsip superposisi keadaan. Ya, jadi struktur ruang vektor itu mengakomodasi prinsip superposisi keadaan itu. Ya, sehingga kalau ada dua keadaan masing-masing diwakili oleh vektor dalam ruang Hilbert, maka jumlahan dari kedua vektor itu juga mewakili keadaan yang lain yang merupakan hasil superposisi dari dua keadaan yang diwakili oleh masing-masing vektor itu gitu. Nah, dengan kata lain begini ya, yang pertama tentang superposisi keadaan ya, superposisi keadaan itu ada dua hal yang perlu kita ingat ya. Jadi yang pertama, suatu keadaan, dua keadaan dapat disuperposisikan. Maksudnya adalah vektor yang masing-masing vektor yang mewakili masing-masing keadaan itu dijumlahkan gitu. Yaitu maksudnya bahwa kedua keadaan itu disuperposisikan ya. Oke. Disuperposisikan sehingga diperoleh keadaan yang lain. Keadaan yang lain. Yang kedua, setiap keadaan dapat ditulis sebagai superposisi atau diuraikan, misalnya ditulis atau diuraikan sebagai superposisi atas ya saya tulis di sini, superposisi atas keadaan-keadaan yang lain, atas keadaan yang lain gitu. Ya, jadi maksudnya yang pertama itu saya rasa seperti ini ya. Jadi kalau kita punya dua keadaan, masing-masing diwakili oleh vektor
vektor di dalam ruang Hilbert, maka kedua vektor keadaan itu bisa dijumlahkan dan hasilnya adalah vektor di dalam ruang Hilbert itu yang juga mewakili suatu keadaan. Ya, ini nanti kan menggambarkan ini yang pertama itu. Yang kedua, ya, jadi untuk yang kedua ini, ya, misalkan saya mempunyai keadaan yang diwakili oleh psi, maka dari psi itu bisa saya uraikan, ya, misalnya menjadi jumlahan ini tadi, misalnya V, ya, ditambah dengan misalnya eta gitu. Jadi bahwa setiap keadaan bisa dituliskan sebagai superposisi dari dua atau lebih, ya, keadaan yang lain gitu. Jadi sebagai contoh aja, ya, jadi bisa saja nanti lebih dari dua keadaan yang kalau disuperposisikan hasilnya adalah keadaan yang awal yang kita miliki tadi. Oke, jadi itu akibat atau konsekuensi, ya, atau memang begitu, artinya bahwa kita memilih ruang vektor karena kita mengenal superposisi keadaan di dalam mekanik kuantum itu. Jadi untuk mengakomodasi adanya superposisi keadaan dalam mekanik kuantum, sehingga kemudian untuk menggambarkan hal itu, maka sebagai ruang keadaan harus memiliki struktur ruang vektor, di mana di dalam struktur ruang vektor itu dikenal penjumlahan vektor dan perkalian dengan skalar. Oh ya, jadi selain superposisi keadaan semacam ini, juga akan dikenal nanti kalau kita mempunyai suatu keadaan diwakili suatu vektor, maka perkalian vektor itu dengan suatu skalar itu tidak mengubah keadaan. Jadi itu juga mewakili keadaan tapi tidak mengubah keadaan. Nanti kita bicarakan secara detail di bagian-bagian selanjutnya gitu. Nah, kemudian apa makna dari produk skalar ini tadi? Ya. Jadi produk skalar itu sesuatu yang saya rasa sudah Anda kenal, ya. Misalnya Anda punya vektor gaya, ya, kemudian ada vektor pergeseran. Produk skalar atau dot product antara vektor gaya dan pergeseran, yaitu adalah suatu skalar yang diperoleh dari gaya dan pergeseran itu, vektor gaya dan vektor pergeseran itu, dan Anda kenal itu sebagai usaha atau kerja, ya, yang dikerjakan oleh gaya itu. Nah, di dalam hal ini perumuman, ya, jadi di dalam hal ini produk skalar ini perumuman dari itu semua. Intinya bahwa untuk setiap dua vektor anggota ruang Hilbert kita hitung suatu skalar gitu, ya, dan skalar yang kita hitung itu kita tulis sebagai ini tadi. Jadi hasil kali skalar kali, ya, skalar, ya, itu bahwa untuk setiap dua buah vektor, ya, jadi ini tanda untuk setiap, ya, saya tulis seperti ini untuk menyingkat, ya, misalnya si aksen begitu, anggota H, ya, artinya bahwa keduanya wakili keadaan, ya, maka hasil kali skalar kita tulis seperti ini, jadi si aksen. Ya, Anda mungkin juga boleh menulis seperti ini, ya. Jadi kalau masih ingin bernostalgia dengan cara tulis lama, ya, mungkin silahkan aja mungkin ditulis seperti ini, ya. Si aksen pakai dot, ya, dot product gitu. Ya, tapi saya rasa lebih baik akan kalau kita membiasakan dengan notasi yang seperti ini. Jadi untuk setiap dua vektor anggota ruang vektor H itu kita hitung suatu skalar, ya, dan skalar itu kita tulis seperti ini. Nanti ini memenuhi beberapa sifat yang nanti akan kita bicarakan selanjutnya. Nah, yang penting adalah di sini adalah bahwa produk skalar ini nanti ada kaitannya dengan peluang, ya. Jadi produk skalar ini nanti ada kaitannya dengan peluang ketika kita menghitung peluang, ya, terkait dengan unsur atau ingredient atau kandungan metamekanika yang ketiga nanti kita bicarakan. Oke, yang berikutnya observable, ya. Jadi yang berikutnya yang kedua, ya, observable. Bagaimana observable dalam mekanika kuantum direalisasikan, ya. Jadi saya tulis saja aljabar
observable gitu. Nah, ini tersusun dari apa namanya operator yang Hermitian. Ya, dalam ruang Hilbert H itu tadi. Nanti saya jelaskan apa yang maksud dengan operator yang Hermitian itu. Nah, oleh karena itu dalam hal ini suatu observable ya di dalam mekanik kuantum itu akan diwakili oleh operator yang self-adjoint atau Hermitian itu, observable ya. Itu akan diwakili oleh suatu operator yang Hermitian atau self ya join ya, self join ya. Untuk saat ini mungkin diterima aja begitu ya, nanti akan kita jelaskan apa itu operator yang Hermitian ya atau self join ya. Jadi di dalam mekanika kuantum ya, suatu observable ya, itu setiap observable ya itu akan diwakili oleh suatu operator yang Hermitian atau self join gitu. Nah, tentu saja di dalam hal ini apa namanya ya sebagaimana pembicaraan sebelumnya ya. Jadi di dalam mekanika itu observable akan selalu terkait dengan apa namanya ruang sampel, karena mengukur observable berarti mengundi ya, dan oleh karena itu setiap observable akan terkait dengan ruang sampel. Jadi himpunan yang beranggotakan semua nilai atau objek apapun ya yang akan muncul sebagai luaran kalau observable itu diukur gitu. Nah, oleh karena itu apa yang menjadi observable, menjadi ruang sampel di dalam apa namanya mekanik kuantum ini ya. Oke, jadi misalkan observable yang kita bicarakan itu A misalnya ya, maka yang wakili A itu adalah suatu operator. Nanti operator itu akan kita tulis ini. Ya, operator adalah pemetaan ya, lebih mudahnya gini, operator adalah pemetaan ya. Ini dalam ya ini mestinya linier ya. Jadi lebih lengkapnya kalau kita sebut sebagai operator linier ya. Oke. Jadi A adalah suatu pemetaan linier dari ruang Hilbert ke ruang Hilbert itu ya. Ya, ini nanti setiap vektor di dalam ruang Hilbert itu akan dibawa oleh A itu menjadi vektor yang nanti kita tulis sebagai A ini. Ya. Oke, itu ya. Jadi apa namanya setiap observable diwakili oleh suatu operator linier. Ya, jadi objek matematik yang mewakili observable di dalam mekanik kuantum itu adalah suatu operator yang linier yang Hermitian itu atau self join. Nah, pertanyaan tadi bagaimana ruang sampelnya gitu ya. Nah, dalam hal ini ruang sampel bagi observable A yang diwakili oleh operator A topi itu akan diwujudkan sebagai sekumpulan nilai-nilai yang dihitung dari operator itu. Jadi sigma A ya, ruang sampel bagi observable A gitu. Ini adalah berupa nilai-nilai yang dihitung dari atau terkait dengan operator A Hermitian yang mewakili observable A itu. Ya. Jadi ya ini apa yang disebut sebagai eigenvalue atau nilai eigen atau eigennilai. Ya, jadi ini adalah himpunan yang beranggotakan ini terjemahan dari eigenvalue itu ya. Jadi ada banyak terjemahan ya. Jadi ada yang menuliskan sebagai nilai eigen
ya, eigen ya, milik atau yang terkait ya, yang dihitung ya, yang dihitung dari operator A topi ya. Nah, di dalam hal ini saya perlu sampaikan ya, jadi ada banyak terjemahan soalnya ya. Jadi nilai-nilai eigen atau nilai eigen itu terjemahan dari eigen value dalam bahasa Inggris atau eigen wert dalam bahasa Jerman. Nah, ini dalam beberapa tempat di Indonesia ini ada banyak terjemahan, macam-macam terjemahannya. Ada tadi yang diterjemahkan sebagai nilai eigen, ya. Ada di beberapa tempat orang menyebutnya sebagai SUA nilai. Ada juga yang mengikuti apa yang dilakukan di dalam bahasa Inggris maupun di dalam bahasa Jerman, ya. Eigen nilai. Jadi value-nya diganti dengan nilai, eigennya dibiarkan tetap ya. Oke, itu tentang cara menyebut anggota-anggota ruang sampel bagi observable quantum A itu ya. Yang jelas itu dihitung dari operator A topi yang mewakili observable A itu melalui apa yang disebut sebagai persamaan swanilai atau persamaan eigenvalue. Ya, jadi dari situ ya kita dapatkan persamaan itu. Oke, ya, jadi sudah jelas ya. Jadi setiap observable ya dalam mekanik kuantum itu akan diwakili oleh suatu operator linier yang self adjoint atau Hermitian. Ya, dan ruang sampel yang terkait dengan observable ya itu dihitung dari operator A topi yang mewakili observable A itu melalui persamaan eigenvalue. Dan karena operator A itu Hermitian, maka dijamin bahwa eigenvalue-nya itu berupa bilangan real. Dan itu sesuai dengan tentu saja. Jadi yang kita hasil ukur besaran-besaran fisika itu kan berupa bilangan real ya. Sehingga itulah alasannya kenapa orang menggunakan besaran untuk mewakili besaran A itu adalah operator yang sifatnya self adjoint atau Hermitian gitu. Oke, itu tentang observable-nya. Nah, kemudian yang berikutnya kita akan bicara probabilitas. Jadi ini yang ketiga, probabilitas. Ya, berbeda dari mekanika klasik. Ya, dalam mekanika kuantum probabilitas itu bernilai dari 0 sampai dengan 1 ya, dari 0 sampai dengan 1 gitu. Nah, probabilitas ini tuh nanti dikaitkan dengan hasil kali skalar ya. Jadi 0,1 ya dihitung ya dari hasil kali skalar, skalar ya antara ya sekali skalar antara vektor keadaan yang dimiliki atau dihuni oleh sistem atau partikel ya, dan vektor istimewa, ya. Jadi ini vektor-vektor ya, vektor-vektor istimewa
istimewa yang dimiliki oleh masing-masing anggota ruang sampel. Anggota ruang sampel, ya, ruang sampel observable, ya, yang ditinjau, gitu ya. Jadi apa namanya, probabilitas di dalam mekanika kuantum bernilai dari 0 sampai dengan 1. Ya, artinya bahwa tidak seperti mekanika klasik ya, hanya 0 dan 1, 0 atau 1 saja. Kalau ini dari 0 sampai dengan 1. Jadi ada sekian banyak nilai yang mungkin yang dimiliki oleh peluang di dalam mekanika kuantum itu. Nah, peluang ini dihitung sebagai hasil kali skalar antara vektor keadaan ya, yang dihuni atau dimiliki oleh sistem yang kita tinjau itu dengan vektor-vektor istimewa yang dimiliki oleh masing-masing anggota ruang sampel itu, ya, dari observable yang kita tinjau itu. Nah, untuk memberi gambaran ya di sini ya, kita misalkan begini. Ya. Oh ya, jadi keadaan istimewa itu, jadi keadaan istimewa milik suatu anggota ruang sampel tidak lain adalah eigenvektor. Jadi di dalam bahasa matematiknya sebagai eigenvektor milik apa namanya anggota ruang sampel tadi ya, adalah eigenvektor ya, atau vektor suavektor atau vektor eigen ya, milik tadi anggota ya ruang sampel itu. Ya, dalam ini ruang sampel kan berupa eigenvalue ya dari operator A itu ya, dan masing-masing anggota ruang sampel atau masing-masing eigenvalue operator kait dengan operator A atau B itu akan memiliki apa namanya eigenvektor dan eigenvektor itu berperan sebagai keadaan istimewa ya. Oke, jadi maksud keadaan istimewa begini. Jadi nanti kalau sistem itu berada pada keadaan istimewa milik suatu anggota ruang sampel, maka kalau observable A itu diukur, maka anggota ruang sampel tadi itu pasti akan keluar sebagai hasil ukur itu. Jadi makanya sebetulnya keadaan istimewa karena seperti itu ya, karena seperti itu. Jadi sebagai contoh begini ya, misalkan sistem berada pada keadaan psi misalnya gitu ya, berada pada keadaan psi. Nah, kemudian kita ingin mengukur atau mengukur atau meninjau ya observable A gitu ya gitu. Nah, pertanyaan sekarang, berapa peluang menemukan good. Jadi tentu saja kalau kita punya operator A, observable A itu akan terkait dengan besaran operator A atau B, dan saya dikatakan operator A atau B itu akan terkait dengan sigma A itu tadi, himpunan yang beranggotakan semua eigenvalue operator A atau B itu ya. Katakanlah misalnya di sini ada, saya tulis begini misalnya alpha 1, atau mungkin saya tulis A1, A2 dan seterusnya begitu ya. Itu misalnya ini adalah
ruang sampel yang terkait dengan observable A itu. Nah, nanti masing-masing anggota ruang sampel ini akan memiliki keadaan-keadaan istimewa itu tadi. Ya, itu. Nah, sekarang misalkan ya si V1 itu adalah keadaan istimewa milik A1 gitu. Ya, artinya kalau sistem itu misalkan berada pada keadaan V1 dan A diukur, maka yang akan muncul sebagai luaran pasti adalah A1 gitu. Maka ini yang kita sebut sebagai keadaan istimewa itu tadi. Nah, sekarang bagaimana peluang menemukan hasil ukur ya A1 ya apabila sistem itu ya yang diukur itu berada di keadaan sembarang psi itu misalnya. Nah, kita tulis di sana ya, kita hapus dulu ya. Ya, maka peluang, saya tulis ya, peluang menemukan bagi observable A itu, ya, peluang menemukan hasil ukur observable A, ya, yakni A1 jika sistem berada pada keadaan psi, ya. Ini nanti dikaitkan dengan hasil kali skalar, yakni tidak lain adalah ini kuadrat dari produk skalar antara V1 keadaan istimewa milik A1 ya dengan psi. Diambil modulusnya lalu dikuadratkan. Itu. Nah, secara umum kalau misalnya VI itu adalah keadaan istimewa milik observable AI, ya. Maka peluang ya menemukan hasil ukur A, yakni misalnya AI itu jika sistem berada pada keadaan psi, ya, nanti pada keadaan tertentu itu ditentukan dari ini, ya. Jadi modulus ya dari produk skalar antara VI dengan psi ya dikuadratkan gitu. Ya, ini tentu saja nanti ada ungkapan yang lebih umum daripada ini ya. Jadi ada ungkapan yang lebih umum daripada ini ya. Jadi ini kan ada saya menuliskan semacam ini dengan asumsi bahwa masing-masing anggota ruang sampel itu sifatnya non degenerate ya, tidak merosot gitu ya. Maka kemudian kita cukup menuliskan peluangnya semacam ini. Nanti misalnya masing-masing anggota ruang sampel itu degenerate, maka nanti ungkapannya tentu akan lebih kompleks daripada ini ya, tidak semacam itu. Nah, ini saya ungkapkan hanya untuk mempermudah saja ya, nanti akan kita jelaskan secara detail di bagian-bagian sesudahnya. Intinya gini, bahwa peluang untuk mekanika kuantum itu diperoleh dari hasil kali skalar ya, dari keadaan yang dihuni oleh sistem ya ketika A itu diukur ya, dengan keadaan-keadaan istimewa milik masing-masing anggota ruang sampel itu ya. Oke. Nah, yang keempat adalah dinamika ya. Yang keempat adalah dinamika. Ya, di dalam ini ada dua dinamika. Yang pertama dinamika akibat usikan. Nah, di dalam hal ini usikan tidak bisa ada batasnya. Jadi artinya kalau dalam mekanika klasik tadi saya katakan bahwa usikan dari pengukuran misalnya itu bisa direduksi, bisa diperkecil, sehingga kemudian otomatis pengukuran besar-besaran fisika di dalam mekanika atau sistem klasik itu tadi tidak mengganggu, tidak mengusik keadaan sistem itu. Artinya bahwa sistem itu fix keadaannya, tidak berubah keadaannya.
ya, meskipun dilakukan pengukuran. Karena di dalam mekanik klasik dimungkinkan untuk mereduksi, ya, dan itu tergantung nanti kepada kemampuan dari orang yang mengukur itu, ya. Tadi saya katakan bagaimana kemampuan memperkecil usikan itu, ya. Jadi misalnya memperbaiki alat ukur, kemudian memperbaiki metode pengukurannya, ya, dan sebagainya. Nah, dalam mekanik kuantum pengukuran itu tidak lagi bisa diusahakan semacam itu. Jadi akan selalu ada batas bahwa usikan itu akan menghasilkan perubahan keadaan, ya. Oke, jadi yang pertama dinamika karena usikan. Jadi terutama adalah pengukuran. Jadi kalau kita mengukur sistem kuantum, ya, mengukur suatu besaran pada suatu sistem kuantum, maka keadaan sistem itu akan terusik oleh pengukuran kita, gitu. Nah, dalam hal ini kalau misalnya keadaan kuantum awalnya adalah psi, misalnya, ya, lalu kemudian kita usik, ya, misalnya kita ukur, maka keadaan itu kemudian meloncat, gitu. Jadi meloncat ke keadaan psi aksen misalnya. Jadi kalau kita ukur atau kita usik sistem kuantum itu, maka akan terjadi loncatan keadaan, misalnya dari psi menjadi psi aksen setelah kita usik, gitu, setelah kita ganggu, gitu. Nah, contohnya misalnya tadi kalau kita punya psi misalnya meloncat menjadi misalnya VI, ya, untuk kasus yang tadi. Nah, ini setelah misalnya menghasilkan hasil ukur AI, gitu, ya. Jadi kita misalnya sistem itu pada awalnya berada pada keadaan psi, lalu kita ukur A, ya, dan yang muncul sebagai luaran adalah AI, ya, maka sistem itu akan meloncat sesaat setelah pengukuran dilakukan menuju ke keadaan istimewa atau suatu keadaan atau eigen state, ya, milik AI sebagai hasil ukur itu tadi. Yang kedua adalah dinamika alamiah, gitu ya, dinamika alamiah yang dibangkitkan oleh energi mekanik total sistem itu, ya. Oke, yang kedua saya tulis sebagai, ya, dinamika alamiah, ya. Alamiah karena kalau sistem itu tidak diusik, kita tidak melakukan pengukuran apapun untuk sistem itu, maka sistem itu akan berubah secara alamiah, ya, sesuai dengan yang dibangkitkan oleh, jadi perubahan itu karena Hamiltonian sistem itu, ya, itu digambarkan, ya, ya, sebagai lintasan, ya, lintasan dalam ruang Hilbert. Ya, kalau Anda menggambarkan lintasan partikel di ruang, ya, 3 dimensi kan R sebagai fungsi T, gitu. R adalah ruang vektor posisi, ya, bagi partikel itu. T karena vektor posisinya berubah terhadap waktu, ya. Itu lintasan, menggambarkan lintasan dari partikel itu. Nah, kalau kita menggambarkan lintasan di dalam ruang Hilbert, maka tentu saja psi itu keadaan sistem itu, karena masing-masing vektor di dalam ruang Hilbert itu mewakili keadaan sistem kuantum itu. Maka kalau kita membicarakan lintasan sistem atau partikel itu dalam ruang Hilbert, berarti artinya bahwa keadaan itu berubah terhadap waktu, ya. Maka psi sebagai fungsi T. Ini, ya, digambarkan oleh ini. Nah, yang merupakan solusi, ya, solusi atau selesaian bagi persamaan Schrödinger, ya. Jadi I bar D per dt ini dari psi sebagai fungsi T itu, ya, atau saya tulis lebih ya, biar nggak terlalu panjang. Ingat, ya, di sini turunan total, ya, bukan turunan parsial, turunan total, ya. D psi sebagai fungsi T per dt, ya, sama dengan operator, ya, yang mewakili energi mekanik total
atau Hamiltonian, ya, dikenakan pada psi T itu. Ya, yang orang sering menyebutnya sebagai persamaan Schrödinger. Ya. Ya, jadi kalau sistem itu dibiarkan tanpa diusik, tanpa ada pengukuran, maka sistem itu akan mengalami perubahan keadaan. Ya, perubahan keadaan itu digambarkan sebagai kurva atau lintasan di dalam ruang Hilbert, ya. Psi sebagai fungsi T, ket psi sebagai fungsi T, dan ket psi sebagai fungsi T itu merupakan solusi atau penyelesaian dari persamaan semacam ini, persamaan Schrödinger. Nah, itu realisasi dari metamekanika, ya, dalam bentuk mekanika kuantum. Saya membicarakan secara garis besar, ya, dan di bagian-bagian berikutnya kita akan membahasnya secara lebih detail, ya. Jadi kita akan mulai nanti dengan ruang vektor, lalu kemudian ya tentu kita membahas berbagai macam hal yang terkait dengan ruang vektor itu, struktur ruang vektor, kemudian ada sub ruang vektor, mungkin ada basis dan sebagainya. Lalu kemudian kita nanti meningkat hasil kali skalar, ya, di dalam ruang vektor itu. Nah, dan sifat-sifat hasil kali skalar dan nanti berbagai hal yang terkait dengan hasil kali skalar itu, ya. Dan kemudian kita bicara operator, ya, operator linear, ya, terutama. Kemudian kita bicara berbagai operator yang penting yang di dalam hal ini. Jadi operator Hermitian yang tadi akan kita gunakan untuk mewakili observable dalam mekanika kuantum, dan juga ada satu operator lain yang penting, yakni operator yang uniter gitu. Nah, itu yang akan kita bicarakan di bagian-bagian selanjutnya. Semoga bagian ini, ya, memberi gambaran tentang realisasi dari metamekanika, ya, dalam bentuk mekanika klasik dan mekanika kuantum, dan kita sudah bisa melihat sedikit banyak tentang perbedaan antara mekanika klasik dan mekanika kuantum. Dan selanjutnya di bagian-bagian selanjutnya itu akan kita bicarakan lebih detail dan lebih rinci. Oke, itu sampai di sini dulu. Terima kasih, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.